Halo Sobat Genbi, selamat datang di Genbi Podcast episode pertama. Spesial banget nih, di episode pertama kali ini kita mendatangkan tamu yang luar biasa untuk kita ajak sharing-sharing dan juga ngobrol-ngobrol seputar beasiswa Bank Indonesia. Dan juga kita akan mengenal lebih jauh apa sih Genbi itu. Bersama dengan narasumber kita kali ini, mungkin langsung aja kita sapa ya. Halo Teh. Halo Benaya. Halo, kabarnya sehat Teh? Alhamdulillah sehat. Benaya gimana? Alhamdulillah sehat juga nih Teh. Semangat banget kita di podcast yang pertama ini mau ngobrol-ngobrol seputar beasiswa Bank Indonesia dan juga seputar Genbi Teh. Mungkin boleh dong Teh sebelumnya perkenalan dulu Teteh dari mana, dari jurusan apa? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria. Saya mahasiswa semester 8 jurusan Pendidikan Bisnis dari Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Anak pendidikan bisnis angkatan 2018 berarti ya Teh? Iya betul. Wah luar biasa, angkatan 2018 udah jadi CEO Genbi UPI. Berarti pengalamannya juga udah banyak ya Teh ya? Ya lumayan lah. Lumayan lah pastinya. Nah Teh, penasaran banget nih, mungkin teman-teman yang lagi nonton, yang lagi dengerin juga pengen tahu apa sih Genbi itu? Oke, Genbi itu merupakan komunitas komunitas generasi baru Indonesia yang dimana di dalamnya merupakan penerima beasiswa Bank Indonesia, terdiri dari mahasiswa-mahasiswi di universitas yang bekerja sama dengan Bank Indonesia gitu. Jadi hanya beberapa universitas yang kerja sama aja ya Teh ya? Ya betul, jadi nggak semua universitas ada beasiswa Bank Indonesianya gitu. Berarti hanya orang-orang terpilih aja nih yang bisa dapetin beasiswa Bank Indonesia. Ya betul. Keren banget. Dan salah satunya CEO kita ini nih salah satu orang terpilih yang luar biasa, udah terpilih dapat beasiswa Bank Indonesia dan juga bisa menjadi CEO dari Genbi UPI. Keren banget. Terima kasih Benaya. Oke, ini juga mungkin Teh pengen tahu dong, mungkin di Genbi itu tujuannya atau mungkin fungsi kita sebagai anak Genbi itu harus apa sih Teh? Jadi sebenarnya itu Genbi itu terbentuk kan karena kita menerima beasiswa dari Bank Indonesia ya. Nah berarti kita juga melaksanakan kebijakan-kebijakan gitu. Jadi kita tuh di sini jadi tangan kanan lah kalau bahasa kerennya lah ya. Tangan kanannya Bank Indonesia untuk mengenalkan gitu kebijakan-kebijakan program-program Bank Indonesia kepada masyarakat, khususnya kepada mahasiswa di dunia perkampusan gitu. Nah selain itu pun kita dibentuk nih oleh BI, jadi kita selain dapat uang nih ya beasiswanya, kita dapat banyak sekali latihan-latihan gitu ya untuk mengembangkan soft skill dan hard skill kita. Terus kita dipersiapkan untuk menjadi agent of change di masa depan dan juga leader di masa depan. Terus untuk negeri gitu kan. Kan kepanjangan generasi baru Indonesia gitu. Jadi tadi selain kita untuk bisa sebagai frontliner dari Bank Indonesia, kita juga sebagai agent of change dan kita juga dipersiapkan sebagai future leader ya Teh. Betul sekali. Pastinya juga mungkin banyak banget ya Teh ya program-program dari Genbi yang bisa turut mengembangkan skill-skill anak-anak Genbi. Iya, benar. Oke, nah kalau bicara soal pengembangan skill anak-anak Genbi Teh, di Genbi itu apakah ada struktur kepengurusannya seperti itu? Betul, ada sekali gitu. Jadi kalau di Genbi UPI khususnya gitu kan, jadi kita itu bahasa kerennya lah ya, kita tuh ada CEO, ada sekretaris dan bendahara gitu. Nah untuk jajaran manajernya kita ada 7 departemen Benaya gitu. Ya, yang pertama education development, economic development, ada healthcare development dan juga ada social environment, external relation, HRD dan marketing nih, marketing yang ngurus ini podcast ini ya. Podcast ini ya. Ya ini diurus oleh para marketing. Mantap gitu. banget. Tadi ada 7 departemen ya Teh. Iya betul. Ini kalau misalnya tadi Bene dengar nama-nama departemennya, nama-nama yang keren, yang udah mendeskripsikan juga nantinya di dalamnya bisa berkiprah di bidang apa. Ya, tapi mungkin Bene pengen tahu lebih jelas lagi nih Teh. Misalnya tadi yang disebutin pertama ada education development. Itu kira-kira di dalamnya ngapain aja sih Teh? Oke, education ini dibentuk di mana orang-orangnya yang memiliki jiwa pendidikan yang tinggi gitu kan ya. Karena nanti para tim edu ini tuh akan melaksanakan program kerja atau kegiatan-kegiatan yang berbasis dengan pendidikan. Contohnya kayak kemarin tuh baru banget diadakan Edu Action gitu. Nah, di sini tuh tim edu mempersiapkan di mana terjun ke masyarakat gitu ya, memperkenalkan kebijakan Bank Indonesia juga khususnya kepada masyarakat dan anak-anak di sana gitu. Ya, kemudian mengenai pendidikannya juga. Jadi di sana
menguatkan literasi anak-anak gitu kan. Jadi bermain sambil belajar gitu. Itu jadi lebih fokus mengembangkan pendidikan ke masyarakat gitu. Itu untuk edu. Selain itu mereka pun membuat konten-konten juga mengenai pendidikan, live juga mengenai pendidikan. Pokoknya edu itu benar-benar pengembangan pendidikan gitu. Orang-orangnya jiwa berpendidikannya tinggi banget. Tinggi pastinya ya. Iya, betul. Ini kalau misalnya teman-teman juga udah follow akun Instagramnya Genbi UPI, pasti udah lihat juga aktivitas-aktivitas selama kemarin udah di-share juga ya Teh soal Edu Action kemarin ya. Iya, betul. Luar biasa. Buat kalian yang belum follow juga bisa langsung mampir aja ke akun Instagramnya buat kepo-kepoin program kerja dari Education ya Teh ya. Benar. Tadi yang kedua ada juga Departemen Economic Development ya Teh. Iya. Kalau di Economic ini ngapain aja sih Teh anak-anaknya? Oke, untuk Economic Development ini sendiri itu anak-anaknya yang mengembangkan lah perekonomian ya. Keren banget nih. Tapi bukan BI mengembangkan perekonomian Indonesia, tapi ini lebih ke perekonomian Genbi UPI-nya gitu. Jadi mereka tuh punya unit usaha ya, gitu di dalamnya ada Gemil. Gemil tuh? Iya. Apa tuh Teh Gemil? Genbi Ngemil. Waduh. Gitu. Ya, jadi selain itu mereka pun mengadakan event-event mengenai investasi, mengenai entrepreneur, ya mengenai perekonomian lah ya. Jadi kita juga dengan adanya unit bisnis yang dikelola oleh Economic mendapatkan income lah ya, gitu ya, mendapatkan cuan gitu dari ekonomi. Cuan-cuan klub. Iya betul. Jadi sangat mendukung juga dengan kebijakan BI juga kan di Economic ini. Jadi departemen yang benar-benar memperkenalkan atau mempromosikan kebijakan Bank Indonesia tuh benar-benar ada di Economic gitu. Karena selaras ya Economic sama Bank Indonesia gitu. Wow, keren banget. Tadi udah punya unit usaha, juga fokus untuk bisa mengembangkan atau mungkin memberikan insight tentang investasi segala macam. Keren banget ya anak Economic. Oke, tadi ini baru 2 departemen. Yang ketiga tuh tadi ada social environment ya Teh ya? Iya betul. Kalau di sana itu ngapain aja sih Teh? Ya itu lebih mengembangkan sisi 2 ya, sosial dan juga lingkungan gitu. Ya nanti rencananya departemen ini akan mengadakan pengabdian. Jadi kita pengabdian ke suatu desa, kita mengembangkan sosial dan lingkungan di desa tersebut gitu. Jadi proker-prokernya tuh bener besar gitu loh. Jadi beberapa program disatukan dalam satu program besar itu gitu. Selain itu terkhusus mengenai lingkungan, mereka akan mengadakan event yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang baik gimana, pengelolaan sampah kayak gimana. Nah, jadi lebih mengedukasi juga gitu selain mengadakan pengembangan di desa gitu. Itu untuk sosial. Jadi banyak juga terjun langsung ke lapangan ya Teh ya, buat program-program besarnya. Iya. Keren banget. Itu tadi sekilas tentang social environment. Terus tadi juga berikutnya ada juga kalau Bena nggak salah dengar namanya Departemen External Relation ya Teh? Iya betul. Itu namanya udah keren banget sih. Itu kira-kira ngapain sih Teh di dalamnya? Oke, itu mungkin kalau bahasa anak mahasiswa ya itu humas ya. Oh humasnya? Iya humas. Jadi yang berkaitan dengan orang-orang luar yang ingin bekerja sama dengan Genbi, yang ingin tapi selain itu mereka pun mengadakan event-event yang dimana mengembangkan gitu loh di anak-anak Genbi-nya gitu, mulai dari kayak public speaking, terus kayak negosiasi. Mereka mengadakan event-event itu juga. Nah, yang kemarin yang udah itu studi banding. Nah, itu kita studi banding sama Genbi di luar pulau. Wow, ya, Kalimantan sampai luar pulau ya? Itu anak humas nih yang jadi kita tuh studi banding dengan Genbi lain gitu ya, yang dimana bisa mengembangkan satu sama lain gitu, sharing ya, betul. Saling tukar pendapat dan juga menambah pengalaman juga ya. Iya betul. Wow, ini dari luar pulau berarti nambah relasinya makin luas lagi ya. Itulah tugas humas kan ya. Keren banget itu sih. IR. Bener banget buat bisa ngembangin soft skill para. Jadi di Genbi ini bukan kita tuh nggak cuma memberikan manfaat untuk orang lain, tapi kita juga dapat manfaatnya sendiri ya Teh. Betul banget. Jadi itulah makanya harus aktif ya, harus berkontribusi benar-benar di Genbi, karena bukan hanya sekedar uang yang kita dapat, bukan hanya sekedar pengalaman, tapi ilmu dan relasi kita dapat. Banyak banget yang kita dapat dari aktif di Genbi ini gitu. Betul. Jadi emang harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya Teh ya. Betul.
Oke, tadi udah edu, terus economic, social environment, terus juga external relation. Aku penasaran banget nih Teh sama departemen HRD ya tadi ada HRD ya. HRD itu ngapain sih Teh? Karena kan kalau lihat HRD mungkin kayak kesannya kayak serius banget gitu ya. Iya, Kalau di betul. komunitas gitu emang HRD ngapain aja sih Teh? Kalau di Genbi sendiri, Genbi UPI HRD ini orang-orangnya ciwi-ciwi semua kali ya. Ada satu pangeran sih. Iya. Ya. Nah, di sini tuh bukan hanya konteksnya serius yang mengevaluasi, gitu ya, mengkritik, yang monitoring gitu ya. Bukan. Kalau di sini kita ngebungkus HRD itu mereka yang bisa mengembangkan juga nih, mengembangkan anak-anak Genbi dan juga mahasiswa lain pada umumnya gitu ya. Mengadakan event-event mengenai planning karir gitu kan. Mengenai di mana kita. Jadi HRD ini yang bertugas untuk mengadakan kegiatan-kegiatan bekal mahasiswa atau anggota Genbi di masa depan. Gitu. Terus dalam bidang karir gitu ya. Gitu. Selain itu pun HRD juga bertugas untuk mengakrabkan mungkin ya, karena kita Genbinya corona ya, jadi kita online segala. Nah, HRD inilah yang bertugas di mana walaupun kita jauh, kita tetap dekat. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, gitu. Asik. Oke, berarti tadi HRD juga punya atau fungsi gitu ya untuk mengembangkan skill-skill dari internal anggotanya ya Teh ya. Oke, luar biasa. Nah, tadi udah ngobrolin HRD. Terus juga ada departemen healthcare ya Teh ya? Iya betul. Kalau ini Bene baru denger sih Teh, ada departemen namanya healthcare. Itu tuh ngapain sih Teh? Ngurus kejiwaan. Kejiwaan? Ya, kesehatan lahir dan batin. Lahir batinnya diurus juga nih di Genbi. Iya, jadi kita bukan hanya sekedar ekonomi, pendidikan, bukan, tapi jiwa dan raganya kita perhatikan juga nih. Kan kita tahu ya di zaman perubahan gini ya, corona, mungkin banyak mahasiswa itu penting banget kan. Nah, makanya kita ciptakan nih departemen ini agar mereka tuh bisa memperhatikan kesehatan mental khususnya untuk para anggota Genbi UPI gitu ya. Takutnya ada depresi atau gimana, kan kita kurang tahu ya. Setidaknya kita memfasilitasi anak-anak agar bisa tertangani lah gitu. Itu tugas mereka gitu, dan juga mereka tuh mengadakan event-event juga mengenai kesehatan mental, terus mengenai pokoknya tugas mereka tuh mengurus kesehatan lahir dan batin lah ya, fisik dan itunya. Orang-orangnya pasti pada pengertian banget ya. Iya betul sekali. Jadi langsung ngerti nih, kayak kemarin tuh manajer healthcare-nya nanya, Fitria kenapa berjerawat? Nggak tahu kenapa. Kayaknya stres deh. Kan aku manajer healthcare. Gitu kan. Langsung gitu ya, sebab dari jerawat apa gitu. Karena ngelihat juga Teh Fitria emang produktif sih ya. Kemana-mana kalau yang dari SG Teh Fitria lagi ada di sana, di sini ngurusin ini itu. Kayaknya itu juga faktor salah satu Teteh mungkin kurang istirahat segala macam. Langsung tahu ya manajernya ya. Gitu. Karena pakanya gitu loh. Kesehatan lahir batin dari Genbi-nya. Wow. Jadi di Genbi kita nggak cuma memiliki program kerja yang kita memfokuskan memberikan manfaat untuk orang lain, kita juga diberikan fasilitas untuk bisa terus mengembangkan skill juga kesehatan kita ya Teh ya. Sangat diperhatikan ya. Oke, tadi bicara soal healthcare, ada satu departemen lagi ya Teh kalau nggak salah ya. Betul. Satu lagi departemen yang kayaknya sibuk banget nih Teh, departemen ini. Khususnya untuk saat ini ya. Untuk saat ini ya, ya program ini ya, ini diinisiasi sama departemen ini. Ada marketing ya Teh ya. Betul. Boleh dong, aku penasaran marketing tuh ngapain aja sih Teh? Oke, untuk marketing ini mungkin kalau di orang lain tuh mengenai dokumentasi gitu ya, mengenai, jadi anak-anak marketing ini tuh mereka yang ngurus IG lah, sosial media gitu ya, mengadakan podcast ini juga gitu, tapi bukan hanya mengurus gitu, tapi mereka juga mengembangkan skill juga nih gitu, tapi di bidang desain gitu. Jadi terus mengenai digital lah, melek banget digital ya pasti anak-anaknya gitu. Nah, jadi buat orang di sana yang di luar kalau nanya IG Genbi diurus sama siapa, tim marketing ya diurusnya gitu. Jadi media semua dipegang oleh tim marketing gitu. Tapi selain ngurus itu mereka mengadakan event juga nih bentar lagi. Apa tuh Teh? Iya, mengenai desain tuh. Jadi buat teman-teman Genbi atau di luar sana yang mau ikutan boleh, nanti marketing ngadain seperti webinar atau pelatihan mungkin ya
contohnya sama anak-anak marketingnya itu sendiri mengenai desain gitu. Wow, keren banget. Nah, berarti anak-anak marketing itu mereka selain melek sama soal digital, pastinya punya banyak skill soal copywriting, Betul. terus juga soal pengaplikasian software segala macam ya Teh ya. Ya udah ahlinya Ahlinya mereka banget ya, spesialisnya ya. Iya, betul. Keren banget. Jadi sosial media spesialis juga ya. Iya. Keren banget. Apalagi juga manajernya yang Binai perhatiin juga emang keren banget sih Teh. Ya, orang sibuk gitu ya. Kepake Sibuk banget gitu. ya. Oke. Tadi udah ya Teh, ada 7 departemen itu Iya, semua udah. tersebut ya? Iya. Oke, bisa ada yang ketinggalan gitu. Apa ya? Ada banyak juga sih ya. Iya. Itu tadi mungkin departemen-departemennya tadi Teteh juga ditemenin selain ada atau mungkin badan pengurus hariannya ya, Iya. ada sekretaris dan juga ada bendahara ya Teh. Itu ada fungsi khususnya nggak sih Teh kalau untuk di Genbi? Untuk Genbi sendiri nggak ada fungsi khususnya ya, mungkin sama sekretaris seperti pada umumnya ya. Sekretaris dan bendahara pada umumnya, bendahara mengurus mengenai keuangan, sekretaris mengenai persuratan administrasi, sama-sama aja dengan organisasi lain gitu. Berarti nggak ada wakil ya Teh ya? Oh, langsung ketuanya ya. Iya. Oke, mantap banget. Oke, tadi kita udah berkenalan dengan departemen-departemen yang ada di Genbi UPI. Sekarang aku juga pengen dong Teh tahu atau pengen Teteh sharing soal pengalaman Teteh selama menjadi Genbi. Di sini pengalaman yang pernah Teteh dapat itu apa aja sih Teh? Oke. Mungkin udah 2 tahun ya di Genbi. 2 tahun ya, keren banget. Ya, tahun lalu jadi manajer ekonomi. Sekarang jadi alhamdulillah jadi CEO pada tahun ini gitu. Pengalamannya sangat luar biasa Binaya ya. Pasti Teh. Karena emang Bank Indonesia itu memfasilitasi banget kita untuk benar-benar mengeksplor gitu. Mengeksplor apapun yang ingin kita ketahui gitu. Nah, selain kita dapat uang gitu kan, kita tuh dapat kayak leadership camp gitu kan, kayak kita tuh selalu ikut serta juga mengenai program-program yang diadakan oleh Bank Indonesia gitu. Jadi kita aktif tuh ikutan kayak kegiatan Bank Indonesia mau offline maupun online-nya gitu. Selain itu kita juga mendapat relasi gitu. Khususnya untuk Genbi UPI kan masuk wilayah Bandung ya. Iya. Nah, kita dapat relasi temen yang banyak banget se-Bandung gitu yang dengan komisariat yang bekerja sama dengan Bank Indonesia gitu, unip-unip yang ada beasiswa Indonesia, Bank Indonesianya. Nah, itu kita punya relasi baru gitu. Selain itu kan Genbi itu ada seluruh Indonesia ya. Iya, di seluruh mancanegara ya Teh. Iya, betul. Jadi kita kalau aku pribadi tuh dapet temen dari Aceh, dari Lampung. Jadi ada di mana kita forum senasional. Nah, itu tuh kita tuh dapat kelompok, tapi itu beberapa provinsi gitu. Wow. Nah, iya betul. Jadi sampai detik ini pun masih berkomunikasi dengan teman yang dari Kalimantan, dari Sulawesi Barat gitu. Dia masih kontakkan gitu. Masih kayak say hello gitu walaupun kita nggak bertemu gitu. Iya. Nah itu, maksudnya silaturahminya masih tetap terjaga ya Teh ya. Jadi kita dapat relasinya bukan se-Bandung gitu, tapi kita dapat relasi se-Indonesia malah ya. Langsung ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita saling komunikasi gitu. Nah, itu untuk relasi mungkin ya. Nah, selain itu dapat juga kayak ya itulah leadership-nya. Betul. Jadi jiwa kepemimpinannya sangat terlatih lah ya. Betul. Karena BI itu mengundang narasumber yang benar-benar terpercaya untuk anggota Genbi gitu, agar kita tuh memiliki jiwa kepemimpinan gitu. Selain itu kan kita punya juga program kerja yang dimana itu banyak ya, bukan 1 atau 2 program kerjanya, itu tuh bisa menambah wawasan kita, menambah pengalaman kita, mengupgrade lagi soft skill dan hard skill kita yang dimana itu nggak didapat di perkuliahan ya. Di luar sana mungkin nggak banyak yang bisa memfasilitasi ya Teh Iya ya. betul. Nah kalau di Genbi ini sangat-sangat terfasilitasi. Kamu mau buat apa, kamu bisa terwujudkan gitu. Kayak gitu loh. Kayak kamu mau, kayak misalnya nih mau buat edu action kan. Kalau misalnya nggak ada wadahnya, nggak ada yang memfasilitasinya susah kan gitu. Betul. Nah kalau di Genbi ini kita wadahnya udah ada, BI-nya udah ada gitu. Kita sangat-sangat dipermudah untuk membuat apapun itu yang bisa menebar kebermanfaatan. Betul. Baik itu untuk anggota Genbi-nya maupun untuk masyarakat luas gitu ya. Terus kita kan menjadi tangan kanan Bank Indonesia juga gitu. Sangat dipercaya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Bank Indonesia di masyarakat gitu. Itu yang sangat banyak banget lah kalau mau dijelasin.
Emang udah wadah yang tepat ya Teh ya Betul. buat kita yang mau mengembangkan diri, yang kita juga punya jiwa sosial yang tinggi, kita pengen menebar kebermanfaatan untuk orang lain, kita juga ingin bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Emang Genbi ini udah jadi solusi atau mungkin wadah yang tepat buat kita bisa mengembangkan dan juga mendapatkan itu semua. Iya, benar. Wow, keren banget. Nah, tadi pengalaman Teh Fitria selama ada di Genbi udah banyak dapat relasi, juga banyak dapat skill-skill atau mungkin insight baru dari yang sudah dihadirkan oleh Bank Indonesia. Kalau dari yang Teteh rasa nih ya, selama menjadi anak Genbi, kira-kira ada nggak sih Teh kayak senang atau sedihnya gitu berada di Genbi ini? Atau mungkin kayak di Genbi terlalu produktif gitu ya? Atau gimana ya Teh? Boleh dong Teh di-share Oke. juga. Kalau untuk sedihnya mungkin 2 tahun ini corona ya. Iya, jadi nggak bisa langsung ya. Kayak Online online terus. gitu. Jadi apa ya, semuanya tuh virtual gitu. Jadi kayak kurang berasa gitu loh kita tuh anak Genbi gitu yang dimana biasanya kalau offline tuh kita leadership campnya offline gitu, Kumpul, bener-bener gitu. Jadi itu sedihnya sih. Jadi kalau misalnya ada kegiatan Bank Indonesia yang offline tuh hanya orang-orang tertentu yang bisa gitu, nggak semuanya merasakan. Nah itu yang sedihnya mungkin ya. Kalau yang senengnya tuh banyak banget. Ya banyak banget. Lebih banyak senengnya ya Iya pasti. bener. Karena selain kita dapat uang saku atau uang beasiswa, kita bener-bener apa ya, merasa bangga gitu. Contohnya pakai ini nih. Bener, Ya. bener sih. Bener Contohnya banget. kayak ini, kayak kita tuh kayak punya rasa kebanggaan, oh kita anak Genbi nih, kita bawahan, maksudnya bukan bawahan itu ya, maksudnya Iya. kita tangan kanannya Bank Indonesia nih gitu, betul. kita bawa nama baik Bank Indonesia gitu kan, itu jadi suatu kebanggaan ya. Bener banget. Selain dengan pelatihan yang diadakan oleh Bank Indonesia untuk kita, semua program kerja yang kita adakan pun itu suatu kesenangan menurut saya gitu. Ya itu wah bangga banget deh. Pastinya. Dan juga selain tadi kita mendapatkan banyak sekali manfaat dari Bank Indonesia sendiri, tentu banyak banget ya Teh orang-orang di luar sana yang pengen banget bisa berkesempatan buat jadi penerima dari beasiswa Bank Indonesia, dan terlebih terusus bisa menjadi pengurus dari Genbi. Betul sekali. Ya, jadi karena kita tuh orang terpilih mungkin ya. Betul. Karena nggak semua beasiswa Bank Indonesia ada di seluruh universitas Indonesia, dan juga di UPI pun nggak semua jurusan yang bisa, itu hanya orang-orang tertentu yang bisa terpilih menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia gitu. Itu sih yang jadi wah bangga banget nih, gue anak Genbi. Ada privilege gitu. lebih ya Teh ya. Keren banget. Jadi memang nggak semua jurusan juga bisa ikut daftar atau jadi penerima beasiswa Bank Indonesia Teh ya. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrolin seputar Genbi. Pastinya kita juga udah menggugah semangat atau rasa penasaran dari para teman-teman yang udah nyimak nih ya podcast kali ini. Dan mungkin juga teman-teman banyak banget yang penasaran gimana gitu kan caranya bisa dapat beasiswa Bank Indonesia ini. Nah, boleh dong Teh sharing-sharing cerita Teteh nih atau mungkin perjalanan Teteh untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Oke. Sudah kan beasiswa Bank Indonesia tuh ada alurnya ya. Betul. Jadi ada, kalau di UPI sendiri ada administrasi, wawancara, dan pengumuman. Nah, kalau di UPI itu khususnya tahun ini beasiswa Bank Indonesia udah ditutup. Jadi kemarin itu tuh administrasi tuh udah gitu. Udah beres ya? Iya. Jadi sebenarnya administrasi tuh kita tinggal melengkapi berkas-berkasnya dengan lengkap gitu, dengan sesuai persyaratan, dan pastinya memenuhi persyaratan kan ya. Tinggal lengkapi dan maksudnya ikuti aja alurnya gitu untuk administrasi gitu. Nah, kalau untuk wawancara sendiri, kalau aku pribadi nih ya waktu itu nyiapinnya suka cari dulu tuh di Google ya. Betul. Cerita-cerita orang gitu ya. Cerita-cerita kan terus di pendidikan bisnis tuh angkatan atas aku tuh belum ada. Ada tuh angkatan pas generasi aku lah gitu, yang tahun kemarin tuh baru ada, dan ke bawahnya nih sampai sekarang gitu. Nah, dari situ cari tuh di Google tips and trick ya, biasa kan kita di Google ya, tips and trick wawancara beasiswa kayak gimana gitu. Nah, kalau sesuai pengalaman, jadi waktu itu kan wawancara juga online ya, online bisa. Nah, di situ tuh kita ya pasti kita harus mengenal diri kita ya, mengenal diri kita, kesibukan kita apa gitu. Nah, selain itu juga kita harus tahu tuh Bank Indonesia, kita kan kita dapat beasiswa Bank Indonesia nih,
masa kita mau dapat beasiswanya nggak tahu Nggak tahu. mengenai Bank Iya, Indonesianya benar, gitu benar. kan. Nah, jadi waktu wawancara tuh kita tuh pasti ditanya kayak memperkenalkan diri lah ya. Makanya itu kita harus kenal diri kita gitu, kelebihan, kekurangan kita apa gitu. Nah, selain itu kita juga harus tahu tuh kesibukan kita tuh apa gitu. Nah, itu suka ditanyain gitu di wawancaranya, kesibukannya apa aja sih gitu. Kita jelasin gitu. Nah, selain itu kita juga pasti ditanya mengenai akademik. Akademik kita gimana di kampus gitu Diperhatikan kan. juga ya Teh ya, Ya, akademiknya ya. Akademiknya kayak gimana, pengalaman organisasinya apa aja gitu. Terus kan kalau Genbi itu lebih ke sosial ya. Betul. Ya, jadi kayak kegiatan sosial apa aja sih yang udah kita laksanain gitu. Gitu. Nah, selain itu pun, selain kita ditanyakan itu, kita ditanyakan mengenai Bank Indonesia itu apa gitu kan. Terus kebijakannya apa aja sih. Informasi umum seputar Iya, ini ya Teh, betul. Bank Indonesia. Ya itu kita harus tahu lah, masa kita mau dapat tapi kita nggak Tapi tahu nggak tuh tahu siapa ya. yang ngasihnya Bener, gitu kan. harus riset dulu ya, Iya. biar kita juga makin mantep, biar makin siap ya. Nah, selain itu pun kita juga harus tahu Genbi. Terus Genbi di komisariat gitu. Iya, karena kan salah satu persyaratan administrasi itu ikut serta gitu kan, aktif gitu di Genbi gitu. Nah, kita juga harus tahu kan Genbi itu apa, masa mau ikutan aktif nih tapi kita nggak tahu ya gitu mau kan. ngapain gitu ya. Sebenarnya. Kita harus tahu tuh program-program di UNIP-nya tuh, terus di UPI itu apa aja programnya gitu, ada apa aja, terus inovasi apa sih yang mau kamu kasih gitu. Kontribusinya kan harus pasti ditanyain. Betul. Kontribusinya mau apa sih di Genbi UPI gitu. Nah, itu harus tahu juga ide dan gagasan kita tuh apa di Genbi UPI-nya. Nah, udah gitu yang penting jangan bohong ya. Benar. Ya, itu jangan ngada-ngada lah. Jangan melebih-lebihkan ya Teh ya. Betul. Jadi emang ya inilah Fitria gitu. Betul. Kamu ditanya, kamu jawab, tapi sebagai Fitria bukan sebagai orang lain gitu. Karena kan kalau terlalu hiperbola juga kurang baik ya, apalagi diada-adain gitu. Yang penting jujur sih. Jujur, karena kalau awalnya baik, akhirnya juga pasti baik ya kitanya gitu. Nah, itu sih kalau menurut aku wawancara. Nah, karena di awal tuh kita harus punya niat baik nih, dapat beasiswa ini tuh buat apa, mau ngapain, niatnya baik, insya Allah hasilnya juga bakal baik ya. Nah, setelah wawancara itu kan langsung pengumuman tuh. Nah, disitulah kita harus mempersiapkan mental kita lah, ya kan. Maksudnya walaupun nggak berharap pasti ada rasa sakit kalau misalnya nggak keterima gitu. Betul. Apalagi nih beasiswa Bank Indonesia gitu ya, banyak banget benefit yang bakal bisa kita dapetin kalau kita terpilih ya. Pasti mungkin ada rasa kayak pengen banget nih dapet gitu ya. Iya betul, belum kan yang datanya tuh banyak dan banget pastinya. UPI itu kuotanya 75 orang. Betul. Jadi persaingannya tuh lumayan ketat gitu kan. Ketat banget kayaknya ya. Iya, bukan lumayan lagi ya, ketat banget pasti. Jadi jangan mengenakan diri lah. Kita berdoa juga gitu ya, mempersiapkan hasilnya. Jadi di saat kita dapet, kita nggak senengnya keterlaluan. Di saat kita nggak dapet, sedihnya nggak keterlaluan. Itu penting juga kan mempersiapkan itu gitu. Itu sih pengalaman aku pribadi gitu. Jadi sebelumnya kita cari dulu nih UNIP kita tuh bukanya kapan, terus administrasinya apa aja, wawancaranya gimana, dan akhirnya berdoa juga gitu. Itu sih pengalaman aku pribadi ya. Berarti memang untuk teman-teman nih yang mungkin juga sedang mempersiapkan untuk tahap berikutnya, tadi ada 2 tahap berarti ya? Iya. Ada tahap administrasi dan juga ada tahap wawancara. Nah, buat teman-teman jadi mungkin sebelum nantinya masuk di tahap berikutnya bisa lebih mempersiapkan lagi ya Teh ya, riset-riset tentang Bank Indonesia, tentang Genbi, terus juga pengalaman-pengalaman organisasinya mereka. Jadi gak hanya sekedar BI itu gak cuma mencari orang yang aktif di masyarakat, tapi juga yang tentunya aktif di perkuliahan ya. Betul. Yang juga akademiknya juga bagus ya Teh ya. Benar. Oke, jadi benar-benar harus balance nih. Iya. Wow, berarti nih teman-teman bisa dipersiapin juga ketika di perkuliahan jadi mahasiswa yang aktif, jadi juga mahasiswa yang aktif gak hanya di perkuliahan tapi juga di organisasi yang lainnya, biar itu bisa menjadi poin plus buat teman-teman yang mau daftar. Oke, mantap banget. Nah, ini juga kan kemarin kan baru ditutup ya Teh ya, yang pendaftaran administrasinya ya. Teman-teman mungkin juga banyak banget yang bertanya-tanya atau mungkin pengen tahu nih Teh, selama interview tuh
apa sih yang harus kita lakukan dan jangan kita lakukan gitu. Kayak nanti kan kita bakal ketemu sama dari pihak Bank Indonesia-nya ya gitu ya buat interview. Kita harus mempersiapkan apa tadi selain mungkin udah riset dari Bank Indonesia, kayak misalnya attitude kita atau mungkin dari cara berbicara kita itu harus kayak gimana sih, Teh? Oke. Karena ini online ya, jadi biasanya tuh melalui video call WhatsApp gitu kan. Nah, jadi yang pertama kan kita pasti punya jadwalnya nih, kita jam berapa. Nah, itu pasti mempersiapkan dirinya ya. Maksudnya jangan terus pakaian, walaupun itu online kan kita harus berpakaian sopan gitu kan. Nah, terus tata krama juga gitu kan. Maksudnya kita mahasiswa harus mencerminkan sebagai mahasiswa lah gitu kan. Gak mungkin kita wawancara beasiswa tapi kita baju tidur atau gimana kan itu gak sopan. Lagi tiduran juga gitu kan. Mungkin sebelum itu ini anak gimana gitu kan. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri kita gitu. Kita sebelum jam kita wawancara tuh kita udah siap. Ready banget ya, bener-bener siap. Terus jaringan juga tuh. Bener. Jaringan juga gitu. Sempat waktu itu aku putus-putus sampai 2 kali tuh. Waduh. Iya bener. Waktu lagi interview. Iya. Jadi harus siap-siap juga jaringannya. Terus diri kitanya juga pakaiannya kayak harus formal. Gak formal banget sih, yang penting sopan ya. Sopan ya dan rapi ya, Teh ya. Bener. Jadi itu udah gitu kita sebenarnya nggak harus menghafal ya kalau untuk wawancara. Selagi kita paham diri kita tahu Bank Indonesia, kita tahu Genbi, itu bisa-bisa aja lancar ya. Kadang kalau kita menghafal nih ya, kalau kita menghafal kayak perkenalkan nama saya Fitria, itu lebih kaku ya, malah jadi lupa gitu. Gak luas ya, Teh ya. Juga usah menghafal lah. Jadi kita mempersiapkan diri aja, memperkenalkan diri kita. Soalnya kalau kita udah tahu diri kita bisa memperkenalkan kan. Ya, itu memperkenalkan diri kita, udah gitu kita kalau ditanya mengenai Bank Indonesia kita udah tahu, mengenai Genbi kita udah tahu gitu. Yang penting jangan bohong gitu, jangan mengada-ngada gitu. Sebenarnya kalau kalian mau menghafal pun nggak masalah ya, tapi jangan terlalu terpaku dengan hafalan. Jangan terlalu textbook ya, Teh. Iya betul, malah jadi orang tuh jadi kayak kaku dan kayak malah jadi baca gitu. Iya, jadi di saat lupa tuh benar-benar lupa gitu kan. Ngeblank. Itu jangan sih menurut aku. Jadi lebih ke improve aja pemahaman dan apalagi ya. Mungkin bahasanya juga yang benar ya. Maksudnya jangan sampai bahasanya kasar, kurang sopan, itu jangan. Jadi kalau kamu sungguh-sungguh pengen dapat beasiswa ini, berarti persiapan kamu harus sungguh-sungguh gitu. Selagi kamu kan mahasiswa gitu, kamu harus tahu gitu mana yang benar, mana yang enggak gitu, mana yang harus dilakukan, mana yang enggak. Nah itu terapkanlah di saat wawancara itu gitu. Berarti memang harus mempersiapkan diri sebaik mungkin ya, Teh ya. Memiliki personal branding yang kuat juga boleh, tapi jangan dilebih-lebihkan ya, Teh ya. Iya benar. Oke, nah itu tadi tips-tips buat teman-teman nih yang mungkin lagi nunggu jadwal interview atau mungkin udah dapat jadwalnya dan lagi nunggu untuk waktu interviewnya, mungkin lagi nunggu dengan deg-degan juga nih, aduh gimana nanti interview, takut salah nih administrasinya, takut salah ngomong, takut nggak tahu apa nih. Nah ini nih, simak aja dulu podcast ini ya, karena Teh Fitria udah sharing-sharing juga soal tips and trick biar bisa lolos mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Nah, tadi soal interview, selain tahap interview udah ya, Teh, tinggal nunggu pengumuman aja. Oh, oke. Itu kira-kira berapa lama ya, Teh, untuk estimasi waktunya? Sebenarnya itu tergantung dari keputusan Bank Indonesianya ya. Jadi untuk estimasi itu kita kurang tahu pastinya karena setiap tahun tuh beda. Beda-beda. Iya, benar. Jadi kita tunggu aja kepastian dari Bank Indonesianya kapan. Nanti juga pasti sama kemahasiswaan UPI itu disebar SK-nya, siapa aja yang lolos gitu kan. Dan Genbi pun menjadi salah satu tangan kanan ya, buat menyebarkan informasinya ya. Jadi di saat Bank Indonesia menginformasikan ke mahasiswa, Bank Indonesia juga menginformasikan ke Genbi. Jadi nanti di saat penerimanya itu diurusnya sama Genbi juga gitu, sama anggota pengurusnya. Kita bisa langsung interact juga sama pendaftar atau calon yang baru nih ya. Gitu, keren banget. Oke. Tadi mungkin udah cukup juga kita memberikan spill ya, Teh ya. Tips and trick biar bisa lolos buat dapetin beasiswa Bank Indonesia. Tentunya buat teman-teman yang mungkin pengen cari tahu info lebih lanjut soal Bank Indonesia atau mungkin soal Genbi, bisa pantengin akun sosial media apa nih, Teh? Bisa Genbi UPI ya yang pastinya ya. Itu @Genbi UPI wajib banget. Ya, terus BI Jabarnya juga jangan lupa biar kalian tahu Bank Indonesia program-programnya apa, kebijakannya apa. Jadi kalian tahu tuh. Dan juga ada Genbi Bandung, mungkin itu komunitas Genbi se-Bandung ya.
Nah itu juga harus dimanfaatkan. Jadi sekarang kan sosial media ya Bena ya, Betul. apa-apa ya. Lebih ya kita apa-apa taunya dari sosmed gitu ya, dari Iya, internet jadi gitu. itu manfaatkan itu juga ya. Jadi semua mengenai beasiswa Bank Indonesia tuh pasti oleh Genbi UPI itu diinformasikan. Jadi kan banyak ya sekarang kayak lagi pembukaan teman-teman tuh yang pasti nanya, ini gimana dong, ini gimana gitu. Iya. Nah, padahal di Instagram Genbi UPI itu udah dikasih tahu semuanya, terus administrasi, apalagi sekarang wawancara gitu ya. Nah, ini udah difasilitasi oleh Genbi UPI, jadi jangan lupa follow dan juga pantengin terus sampai Stay tune ya, Teh. sampai nanti pengumuman. Betul. Oke, jadi teman-teman juga jangan cuma nunggu gitu ya, nunggu sambil nggak tahu informasinya, tapi tetap stay tune juga up to date di Instagramnya Genbi ya Teh ya. Dan juga tadi BI Jabar ya Teh ya. Ya itu juga harus tahu. Kan kita harus kenal dengan Bank Indonesia. Benar banget. Jangan sampai kita mau jadi anak Genbi, mau jadi penerima beasiswa Bank Indonesia, tapi kita nggak tahu apa-apa soal apa sih Bank Indonesia, apa sih itu Genbi. Jadi harus dipersiapkan dengan sangat matang. Iya, betul. Itu tadi perbincangan kita mengenai beasiswa Bank Indonesia dan juga Genbi bersama CEO dari Genbi UPI, Teh Fitria. Terima kasih ya Teh ya, sudah mau berbagi, sudah juga mau memberikan tips and trik seputar beasiswa Bank Indonesia. Buat teman-teman pantengin terus dan juga stay tune di sosial medianya Genbi UPI dan juga di Genbi Podcast episode berikutnya. Saya Binari Fazara, mohon pamit undur diri. Oh, tapi sebelum pamit nih Teh, kalau nggak salah Genbi punya slogan ya? Ya. Oke, boleh dong. Di episode pertama ini kita gaungkan slogan dari Genbi ya Teh? Boleh banget. Kayak gimana tuh Teh slogannya? Oke, kalau misalnya ya aku bilang Genbi, energi untuk negeri. Oke, ada gerakannya ya? Ada. Oke, boleh. Semangat nih, semangat. Oke, siap ya? Siap. Genbi, Energi untuk negeri. Sampai jumpa di episode berikutnya.